Natal teman-teman. Tuhan beserta kita. Selamat menyambut Natal teman-teman. Tuhan beserta kita. Selamat menyambut Natal. Ucapkan bagi Uci-Uci, Engku-Engku sekolah minggu, dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyambut Natal teman-teman. Tuhan beserta kita. 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 Natal teman-teman semua. Tuhan Yesus beserta kita. Selamat Hari Natal teman-teman. Tuhan beserta kita. Selamat menyambut Natal teman-teman. Tuhan Yesus beserta kita. Mervelvi Chris van Xavier Henry Suot, Eiffel Henry Suot mengucapkan selamat menyambut Natal teman-teman. Tuhan Yesus beserta kita. Merry Christmas and Happy New Year To all my friends. to all my friends and family. Selamat menyambut Natal Yesus Kristus. Tuhan beserta kita. Selamat menyambut Natal Yesus Kristus. Tuhan beserta kita. Selamat menyambut Natal Yesus Kristus. Tuhan beserta kita. Selamat menyambut Natal adik-adik. Tuhan memberkati. Adik-adik, selamat menyambut Natal Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabarmu hari ini? Oke, luar biasa. Puji Tuhan. Adik-adik sudah siap mengikuti ibadah menyambut Natal sekolah minggu? Oke, mantap semua. Walaupun kita tidak bisa bertemu di gereja, tapi Cici Olive percaya Tuhan selalu ada menyertai adik-adik semua. Nah sekarang silakan duduk manis. Siapkan hati kita untuk beribadah pada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Jumpa lagi kita dalam ibadah menyambut Natal Yesus Kristus, Jemaat Gemim Sion Winanggun. Untuk saat ini, sebelum kita mulai, Cici mau mengingatkan buat adik-adik semua, siapin dulu Alkitab, karena sebentar lagi kita akan membaca Alkitab. Dan selain itu, Cici juga minta adik-adik untuk siapkan lilin, walaupun hanya kecil, karena nanti kita akan mengadakan pemasangan lilin. Oke, jadi siapkan hati kita, duduk manis, duduk yang tenang, lari-lari ya. Karena kita akan duduk beribadah menghadap Tuhan, kita mau menyambut kedatangannya. Hore! Bulan Desember telah tiba. Ada sukacita ketika bulan Desember tiba. Kidung Natal yang indah pun mulai terdengar. Tapi, mengapa Natal tahun ini begitu berbeda? Tidak ada lagi ibadah bersama dengan teman-teman. Jangankan bertemu, peluk, dan jabat tangan pun ragu. Karena wabah masih menjadi keluhan. Tuhan, aku rindu berkumpul bersama teman-teman, bermain, belajar, dan
beribadah bersama. Tuhan, sampai kapankah wabah ini akan berakhir? Tak satupun manusia di dunia ini yang dapat menentukannya. Namun, aku percaya semuanya akan berakhir sesuai dengan waktu-Mu, Tuhan. Semua akan Kau ubah menjadi sukacita. Di Natal ini, ku hanya bisa berucap, Tuhan Yesus, selamat datang di dunia. Selamat datang di antara manusia. Selamat datang di hati Papa. Selamat datang di hati Mama. Selamat datang di hatiku. Natal ada di tengah-tengah hati yang gelisah, wabah masih ada dan tak tahu kapan kan berakhir. Hilang silaturahmi, terasa asing di hati, ragu bersalaman antara sesama. Jauh dari orang-orang yang kita kasihi, hanya doa dan iman yang jadi kekuatan untuk rayakan kelahiran Yesus Juru Selamat. Yakin dan percayalah, mujizat ada di hatimu. Yesus lahir sebagai obat, pulihkan derita. Natal bawa damai dan sukacita, hapus tangisan dan segala beban di hati. Hanya doa dan iman yang jadi kekuatan untuk rayakan kelahiran Yesus Juru Selamat. Yakin dan percayalah, mujizat ada di hatimu. Yesus lahir sebagai obat, pulihkan derita. Natal bawa damai dan sukacita, hapus tangisan dan segala beban di hati. Natal bawa damai dan sukacita, hapus tangisan dan segala beban di hati.
Adik-adik, kita akan tahbiskan persekutuan ibadah kita saat ini. Ibadah perayaan menyambut Natal Yesus Kristus Sekolah Minggu Jemaat Sion Winangun tahun 2020 ditahbiskan dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami rindu menyambut Natal. Kami rindu merayakan kedatangan-Mu. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Adik-adik, marilah kita menyembah Tuhan Allah kita. Marilah kita beribadah kepada-Nya dan mewujudkan kesiapan kita menyambut Yesus, Tuhan Juru Selamat dunia. Ku
pengakuan dosa, dan janji anugerah Allah. Adik-adik, kita harus sadari bahwa kita ini banyak melakukan dosa. Sejak Adam dan Hawa, manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka marilah kita datang mengaku dosa kita kepada Tuhan Yesus, Sang Penebus dosa. Tuhan Yesus, sahabat kami mengucap syukur terima kasih kepadamu atas segala kebaikan-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Walau seringkali kami tidak taat kepadamu, kami seringkali menyakiti Tuhan melalui perilaku kami yang tidak dengar-dengaran kepada orang tua, sering berselisih dengan kakak adik kami, kadang bersifat kasar dalam perilaku kami. Tuhan Yesus, rendah hati kami mohon ampunilah semua dosa kami, pelanggaran kami, dan ubahkanlah setiap perilaku kami yang tidak baik yang ada di dalam diri kami menjadi pribadi yang berlaku baik. Ajarkanlah kami untuk selalu taat dan setia kepadamu. Ya Tuhan, dengarlah seruan kami anak-anak-Mu. Kami percaya hanya dengan cinta kasih-Mu kami dibebaskan dari dosa, karena Engkau cinta sejati kami. Amin. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalalalalala, terima kasih Tuhan. Shalalalalala, keselamatan darinya. Lilin-lilin Natal merupakan simbol dari terang dunia, yaitu Yesus Kristus. Terang yang sesungguhnya telah datang dalam dunia. Yesus datang ke dunia menebus dosa manusia, sehingga dunia yang gelap menjadi bercahaya. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada banyak orang, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai
terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. John 8 verse 12. Again, God spoke to them, saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. John 8 verse 12. Pergilah, bagi-bagikanlah terang kasih Yesus Kristus untuk sesama. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending Adik-adik, salam jumpa lagi. Di hari ini kita sangat bersyukur dan bersuka cita. Karena sebagai anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sion Winangun, kita ada di perayaan menyambut Natal Yesus Kristus.
Dan kita pun juga akan membaca bagian firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Ketika Enci Pendeta bilang, adik-adik ikuti bersama dalam doa ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang telah Tuhan Yesus berikan untuk kami sekalian di ibadah perayaan menyambut Natal Yesus Kristus. Kami semua rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan membaca dalam kitab Lukas. Lukas pasal 2 pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Lukas pasal 2 adik-adik pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Mari kita memperhatikan adik-adik bacaan ini. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu, akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga,
Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik mau dengar cerita? Iya, yang pasti adik-adik mau dengar cerita. Dengar dengan apa adik-adik? Dengar dengan apa? Iya, dengar dengan telinga. Berarti itu mulut bagaimana adik-adik? Ya, mulut harus diam. Nyanda usah bercerita nih, si pendeta mau cerita ini. Siapa yang nyanda dengar bye-bye, dia rugi. Ya. Judul cerita kita di hari ini adik-adik, pesta. Judulnya apa adik-adik? Iya, judulnya pesta. Hari ini adik-adik pasti kita sangat bersuka cita. Bagaimana adik-adik yang di kolom 1 bersuka cita nyanda? Ya bersuka cita. Si pendeta ambil yang paling ujung. Bagaimana yang di kolom 17, kolom 18 bersuka cita kan nyanda? Iya kolom 16. Yang pasti semua kita bersuka cita. Dapat lihat dari sini si pendeta dapat lihat. Itu wajah-wajah semuanya ada dalam sukacita. Sodudu manis, torang ada mendengar cerita saat ini. Sudah palia pakai baju yang rapi, ya toh adik-adik? Ya. Pasti kita semua senang merayakan Natal Yesus Kristus. Ya toh adik-adik? Ya semua senang. Sama dengan teman-teman kita yang ada di dalam cerita ini. Yang Enci Pendeta mau cerita untuk kita sekalian. Ya adik-adik. Hari itu semua anak bergembira. Semua anak bergembira di hari Natal akan segera tiba. Bagi anak-anak dan bagi kita sekalian termasuk adik-adik, Natal ini merupakan saat yang sangat menyenangkan di mana mereka akan memperoleh sesuatu yang mereka inginkan. Dan yang pasti pada saat Natal tiba pun juga adik-adik ingin sesuatu yang sangat kita nanti-nantikan. Ada yang suka baju baru, ada yang ingin punya baju baru, ada yang ingin punya sepatu baru, ada yang suka bilang, "Mak, tolong siapkan kue-kue yang banyak. Tolong bikin akang torampe pohon Natal."
dekorasi yang indah, dan masih banyak yang lain lagi adik-adik. Ini juga dirasakan oleh teman-teman kita yang namanya Yani, Melki, Rani, dan Lydia. Iya, si pendeta ulangi lagi, teman-teman kita yang namanya Yani, Melki, Rani, dan Lydia. Mereka berempat ini juga bergembira menyambut Natal adik-adik. Sehingga dalam perjalanan pulang di sore hari mereka sangat bergembira. Sepanjang jalan tidak lain ada dalam cerita-cerita tentang perayaan Natal. Sehingga Yani bilang, teman-teman, Natal so dekat. Apakah kita tidak membuat perayaan? Melki lagi bilang, tentu saja harus. Natal kan cuma 1 tahun 1 kali. Rani lagi, lalu apa yang torang mau baking? Lydia bilang, apa Kang yang torang mau buat? Mereka berempat adik-adik terdiam. Tak ada satupun dari mereka punya ide atau usul yang akan mereka lakukan. Sejenak sepi. Dorang ampa berpikir, apakah torang mau baking? Adik-adik, tiba-tiba Melki bilang begini, teman-teman, bagaimana kalau kita membuat perayaan ini dengan meriah? Kita buat di satu tempat yang luas, supaya kita bisa mengundang banyak teman. Sekarang ini kan lagi apa adik-adik? Iya, sementara virus corona. Jadi kita harus mencari tempat yang luas. Biar semua leluasa. Dan Lydia bilang begini adik-adik. Kita hias pohon Natal seindah mungkin. Dan kita siapkan makanan, kue-kue. Kita akan mengundang banyak orang. Jadi kita juga harus memberi mereka makan. Supaya kita bisa bersenang-senang. Adik-adik. Yani bilang, jangan lupa tuh musik. Supaya orang bisa berjoget. Ya, karena senang. Melki langsung bilang lagi, nah itu dia sangat penting. Supaya tambah meriah perayaan Natal kita. Sambil dorang ampa tawa, bergembira. Dan Rani bilang, tapi tempatnya di mana? Teman-teman, tempatnya di mana? Lydia bilang, rumah Yani yang paling besar dengan halaman yang luas. Bagaimana kalau kita laksanakan itu di rumah Yani saja? Dorang ampa cepat-cepat. Bergegas-gegas pergi ke rumah Yani untuk bertanya ke siapa? Ya, ke Yani pe mama dan papa. Shalom. Ini kompak dorang ampa memberi salam. Shalom. Dari dalam rumah Ibu Yani membalas salam mereka. Anak-anak, ada apa Kang? Lydia bilang, Tante, ada sesuatu yang ingin kami sampaikan kepada Tante dan Om.
Ibu Yani katakan, ada apa? Tapi maaf, omnya ndak ada di rumah. Melki katakan, ndak apa-apa tante, dengan tante juga sudah cukup. Rani katakan, begini tante, kami mau merayakan Natal bersama. Dan Lydia langsung katakan, sekarang kan lagi corona. Jadi kami memerlukan tempat yang luas supaya kami boleh mengundang teman-teman kami. Dan Yani katakan, rumah kita dan halaman kita kan cukup luas kan Ma? Boleh kan buat acaranya di rumah kita saja. Ibu Yani katakan, lalu apa yang akan kalian lakukan? Melki katakan, kami akan berpesta. Tapi adik-adik, Ibu Yani sampaikan, kalian tahu apa yang harus kalian siapkan? Tentu saja, kata Rani. Kami akan mendekorasi rumah tante dengan hiasan yang indah-indah. Menyiapkan makanan yang enak untuk para tamu. Dan juga tentu saja acaranya sangat meriah. Tapi adik-adik, dengan senyuman di wajah Ibu Yani bertanya, kalian ini memang anak-anak yang kreatif. Kalian semangat dalam merayakan Natal. Tapi tante mau tanya, kalian tahu arti Natal? Adik-adik, Yani, Melki, Rani, serta Lydia saling bertatapan. Sambil mereka menggeleng-gelengkan kepala dan mereka serempak menjawab, tidak tahu. Ibu Yani katakan, nah sekarang anak-anak tante akan kasih tahu. Natal itu artinya kelahiran. Sekali lagi Ibu Yani bertanya, kelahiran siapa anak-anak? Dengan serentak mereka menjawab, kelahiran Tuhan Yesus. Ibu Yani juga bertanya kepada mereka, Tuhan Yesus lahir di mana? Si pendeta mau tanya lagi untuk adik-adik, Tuhan Yesus lahir di mana? Ya, so pintar semua. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Dan juga Ibu Yani bertanya, apakah Tuhan Yesus lahir di rumah atau di tempat yang mewah? Coba adik-adik di rumah jawab. Ternyata mereka berempat ini pun juga menjawab, tidak. Dia lahir di kandang binatang dan dibaringkan dalam palungan. Dan Ibu Yani pun juga bertanya, apakah ada yang mengadakan pesta waktu Tuhan Yesus lahir? Dorang ampa katakan tidak ada. Dan Ibu Yani katakan, hari itu ada sukacita yang besar dan luar biasa. Tapi sukacita itu bukan disambut dengan berpesta seperti yang kalian maksudkan. Bersenang-senang sampai melupakan apa sebenarnya sukacita Natal itu.
Ibu Yani katakan, nah anak-anak, mari mendekat. Tante mau bercerita tentang peristiwa yang membawa sukacita itu, yaitu hari pada waktu Tuhan Yesus lahir. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Yusuf pun berangkat dari Nazaret di Galilea ke Bethlehem di Yudea, tempat lahir Raja Daud. Sebab Yusuf keturunan Daud. Yusuf mendaftarkan diri bersama tunangannya yang sedang hamil. Ketika mereka di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Anak itu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena mereka tidak mendapat tempat untuk menginap. Pada malam itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga domba-dombanya di padang rumput daerah itu. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan kemuliaan dari Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Semua katakan ini adik-adik. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik, Tuhan Yesus disebut juru selamat. Siapa yang perlu juru selamat? Betul, si pendeta perlu juru selamat. Adik-adik semua perlu juru selamat. Mama, papa, oma, opa, kakak, adik. Torang semua perlu juru selamat. Karena torang ini adalah orang yang berdosa. Pertanyaan lagi adik-adik, apa itu dosa? Dosa adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Adik-adik boleh kasih contoh? Contohnya apa? Iya. Kalau suka apa? Melawan, malas, mau ibadah. Masih banyak lain adik-adik. Sehingga dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan dosa ada hukumannya, yaitu apa adik-adik? Iya. Dosa ada hukumannya, yaitu neraka. Adik-adik takutnya enggak? Ya takut. Itu sebabnya Tuhan Yesus disebut juru selamat karena dialah yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dan malaikat Tuhan itu memberikan tanda adik-adik kepada para gembala supaya mereka dapat menemukan juru selamat yang lahir itu. Dan inilah tandanya bagimu.
kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Sama-sama dengan si pendeta. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, marilah kita ke Betlehem dan melihat peristiwa yang terjadi itu yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka segera pergi, adik-adik. Lalu menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika para gembala melihat bayi itu, mereka menceritakan apa yang dikatakan para malaikat tentang bayi itu, dan semua orang heran mendengar cerita para gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua itu dalam hatinya dan merenungkannya. Gembala-gembala itu kembali ke padang rumput sambil memuji dan memuliakan Allah, karena semua yang telah mereka dengar dan lihat tepat seperti apa yang dikatakan oleh malaikat kepada mereka. Melki, Rani, Lydia, Yani mendengar cerita itu dengan tekun. Yang pasti adik-adik di rumah pun juga mendengar cerita ini. Sehingga Ibu Yani melanjutkan, apakah pada waktu itu ada yang mengadakan pesta untuk kelahiran Tuhan Yesus? Adik-adik? Ya, tidak ada. Benar, anak-anak bersukacita menyambut Natal bukan berarti harus dengan membuat pesta yang meriah. Karena apa, adik-adik? Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Bagaimana Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita? Kita lihat pada gambar ini, adik-adik. Mengapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini? Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dunia ini supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. Kata Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena itu Bapa mengutus anaknya menjadi manusia. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang, adik-adik. Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Seperti Ibrani pasal 9 ayat 28. Dia rela dicaci. Bayangkan itu adik-adik di gambarnya. Dicambuk, diolok-olok. Diberikan apa ini adik-adik? Iya, diberikan mahkota duri, disalib dan mati bagi banyak orang. Bagi orang semua. Lihat gambar yang berikut adik-adik. Tapi pada hari keberapa adik-adik? Iya, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tuhan kita hidup, dan itu berarti iman kita tidak sia-sia. Percaya kita kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Karena kita berimankan Tuhan yang hidup.
Sehingga kembali lagi Ibu Yani bertanya kepada berempat tadi. Apakah kalian percaya dengan berita tentang Tuhan Yesus yang tadi diceritakan? Mereka menjawab, percaya. Sekarang bagi kamu yang hari ini merayakan Natal, apakah kamu mau menyambut Yesus sebagai juru selamatmu seperti Yani dan teman-teman adik-adik? Ya. Silakan adik-adik angkat tangan. Yang sudah angkat tangan, silakan mari turunkan tangan dan kita akan berdoa. Si pendeta mau berdoa. Tuhan Yesus, di hari Natal ini, saya menyambut-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya. Saya percaya Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa saya. Saya percaya Tuhan Yesus sudah bangkit dan memberikan saya hidup yang kekal. Tuhan Yesus tinggallah dalam hati saya, dalam hidup saya untuk selama-lamanya. Dan tolong saya untuk mengingat terus kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Yani dan teman-temannya sudah percaya bahwa Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat. Yang pasti adik-adik pun juga demikian. Kita harus bersukacita karena keselamatan yang Allah anugerahkan bagi kita. Bersukacita adik-adik bukan berarti kita harus berpesta. Tetapi kita harus bersyukur untuk kasih Allah yang telah memberikan Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Jadi kelahiran Tuhan Yesus kita sambut dengan sukacita, bukan dengan berpesta pora dan berfoya-foya. Karena keselamatan yang Tuhan beri tidak memerlukan baju baru, sepatu baru, hadiah-hadiah yang bagus, dekorasi yang indah, makanan yang enak-enak, kue-kue yang banyak. Tetapi keselamatan yang Tuhan beri kita sambut dengan hati yang baru adik-adik. Hati yang mengampuni, hati yang mengasihi, hati yang bersukacita karena keselamatan yang diberikan. Hati yang rindu mendengar suara Tuhan. Akhirnya adik-adik, keempat teman kita tadi mengangguk-angguk kepala, tandanya mereka mengerti. Dan apa yang terjadi? Mereka sangat senang karena mereka mendengarkan cerita ini. Bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita sekalian dari hukuman dosa. Itu sebabnya mereka berjanji. Dan yang pasti adik-adik pun juga berjanji untuk merayakan Natal dengan bersukacita tanpa pesta pora. Bagi kita sekalian,
sebagai anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sioninangun yang hari ini sudah mendengarkan cerita, kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Apakah adik-adik kita mau bersuka cita menyambut Juru Selamat? Ya, yang pasti kita mau bersuka cita menyambut Juru Selamat dengan beribadah dan merayakan dengan sukacita dan tidak dengan pesta pora. Siapa yang suka demikian? Angkat tangan. Ya, mari kita berdoa. Saat ini Tuhan Yesus, kami ada di perayaan-Mu. Berikanlah kami hati yang baru untuk senantiasa hidup mencari anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kalau pada zaman dahulu para majus dari timur datang jauh-jauh untuk membawakan persembahan buat sang bayi Yesus. Dan saat ini kita juga akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama persembahan yang hidup. Kemurahan Allah, Yesus telah lahir di dunia. Hadiah indah tiada bandingnya, kasih Tuhan pada kita. Apakan ku beri bagi Yesus sebagai persembahan padanya? Bukan harta, bukan permata, taatlah dan setia. Sambut Yesus Tuhan yang datang, mari sembah Dia. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang yang kudus dan yang berkenan kepadanya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya adik-adik, mari kita akan berdoa
dan kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Sang Juru Selamat manusia. Ketika di hari ini ada sukacita dan kebahagiaan yang boleh kami rasakan di kehidupan percaya kami sebagai anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sioninangun. Kami yang ada di kolom 1 sampai kolom 18. Kami boleh menikmati akan persekutuan bersama lewat ibadah menyambut Natal Yesus Kristus. Yang di dalamnya Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami pun juga telah mendengar cerita tentang bagaimana karya selamat yang telah Tuhan buat untuk kami. Bukan kami mengejar harus ada baju baru, harus ada sepatu baru, atau hadiah-hadiah yang bagus. Tetapi kami harus ada dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Kami harus menyambutnya dengan hati yang baru, hati yang mengampuni, hati yang mengasihi, hati yang bersukacita karena keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Hati yang selalu rindu mendengar suara Tuhan. Kami pun juga telah memberikan persembahan syukur sebagai tanda ucapan syukur sukacita kami. Engkau yang telah hadir memberikan kami kehidupan dan berkat lewat usaha dan pekerjaan orang-orang tua kami. Dan Tuhan Yesus pun juga mengajarkan untuk senantiasa memberikan yang terbaik. Itulah yang telah kami berikan lewat persembahan syukur. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kehidupan masa depan kami. Ada harapan dan kerinduan. Ketika kami harus berjuang, belajar, maka di dalamnya kesuksesan Tuhan berikan untuk kami. Berkatilah mama, papa, oma, opa, kakak, adik kami. Di kehidupan yang kami jalani ini Tuhan. Tuntun bimbing kami. Sehat, kuat, umur panjang, sukacita dan kebahagiaan menjadi milik kami sekalian. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang ada dalam berbagai penderitaan hidup yang mereka alami. Semoga di perayaan menyambut Natal Yesus Kristus, Engkau yang telah datang menyelamatkan hidup kami. Penyelamatan itu pun juga dinyatakan dalam kehidupan kekasih-kekasih kami. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang ada dalam beban-beban hidup, Tuhan hadir dalam pekerjaan Roh-Mu yang kudus, menghibur dan memberikan mereka kekuatan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu, orang-orang tua kami yang bersyukur oleh karena umur panjang yang Tuhan berikan atau berkat-berkat yang lain. Kuduskanlah dan berkatilah. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati akan perjumpaan di hari ini. Di perayaan menyambut Natal Yesus Kristus. Kami juga mendoakan
guru-guru sekolah minggu, Komisi Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemim Sion Inangun, tim kerja Anak Sekolah Minggu tahun 2020. Kami berdoa untuk Enci Penatua, Dr. Olive, dan semua kami dalam kerja kesaksian pelayanan kami. Pada anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sion Inangun. Dan hari ini kami boleh melaksanakan tugas kerja pelayanan bersama di ibadah menyambut Natal Yesus Kristus. Komisi Anak Sekolah Minggu, tim kerja Anak Sekolah Minggu, Kak Ivana bersama dengan kakak-kakak tim multimedia. Tuhan telah mengutus kami untuk kesaksian pelayanan ini. Sehat, kuat, sukacita, dan kebahagiaan menjadi milik kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami yang datang bersyukur bersama. Berkenanlah kiranya Tuhan menguduskan kami. Persiapkanlah kami semua dalam menyongsong Natal Yesus Kristus 25 Desember tahun 2020 dan tahun baru 2021. Penjagaan dan pemeliharaan Tuhan menjadi milik kami sekalian. Inilah doa kami. Inilah syukur kami yang hanya kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita saat ini. Diundang adik-adik untuk berdiri. Dengan penuh sukacita, marilah kita menyambut Natal Yesus Kristus sambil menyongsong masa depan yang penuh harapan. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Kita akan menerima berkat Tuhan dengan lagu Anugerah Tuhan Kita. Yesus Kristus, pengasihan
Shalom adik-adik. Selamat berjumpa lagi dengan pendeta. Saya berharap kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Kita sekarang sedang berada pada minggu Advent yang kedua. Ada yang tahu enggak arti daripada minggu Advent itu? Minggu Advent atau Advent adalah masa penantian Tuhan Yesus datang. 2000 tahun lalu Tuhan Yesus kita sudah datang, dan sekarang kita sedang merayakan penantian itu, dan itulah arti Advent. Dia akan datang kembali. Adik-adik, 2 minggu lagi kita akan merayakan hari Natal itu. Adik-adik sudah siap belum merayakan hari Natal Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan? Dan karena itu adik-adik, mari kita menyambut hari Natal kelahiran Yesus, yang kita akan merayakan bersama mama dan papa, mungkin dengan opa dan oma. Tapi juga kita merayakannya walaupun harus merayakannya dari rumah masing-masing, karena pandemi COVID-19 adik-adik. Selamat Natal atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat. Tuhan Yesus lahir di hati adik-adik. Dah. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, karena atas penyertaannya maka ibadah kita di sore hari ini dapat berjalan dengan segala baik. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pendeta Doreen Watania Sokamena dan semua guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya pelayanan kita dapat menjadi berkat untuk semua orang. Dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ibu Pendeta, guru-guru sekolah minggu, dan anak-anak sekalian. Kami dari Komisi Pelayanan Anak Rumah Sion Winangun mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Jemaat, Bapak Pendeta Oktosius Tuntunu, semua badan pekerja Majelis Jemaat, semua pelayan khusus, Ketua Syamas, dan semua guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 hingga kolom 18 yang selalu setia dalam melayani anak-anak. Kami juga berterima kasih terutama kepada anak-anak semua yang sudah dengan rajin setia mengikuti ibadah setiap minggunya dan selalu ditemani dengan orang tua yang kekasih. Terima kasih, kiranya apa yang sudah kita lewati bersama di tahun ini dapat menjadi berkat untuk kita semua, dan kita memohon penyertaan Tuhan untuk di hari-hari yang selanjutnya. Ingat, Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin cemerlang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Ingat ya, anak-anak semua, biarlah selalu memancarkan kasih setia Tuhan di dalam semua perkataan dan perbuatan kita, baik kita di rumah maupun dimanapun kita berada. Biarpun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik bisa menjadi saluran berkat dari Tuhan dan bisa dipakai Tuhan untuk memenangkan semua. Terima kasih kami ucapkan, dan biarlah kita semua selalu bersuka cita dalam masa pandemi ini,
Biarpun kita tidak bertemu, tidak bersama-sama di gereja, tapi Ci percaya semua kita dalam lindungan kasih Tuhan. Dan biarlah penyertaan Tuhan akan selalu setia bersama-sama dengan kita semua. Selamat menyongsong Natal 25 Desember tahun 2020. Immanuel, Tuhan beserta kita. Shalom. Baiklah, adik-adik yang ada di rumah, ibadah menyambut Natal Yesus Kristus kita pada saat ini sudah selesai. Dan Encik mau ingatkan lagi buat kita semua untuk selalu jaga kesehatan. Ya betul Encik Ira. Jangan lupa rajin berdoa, tetap terus rajin membaca Alkitab, dan selalu cuci tangan yang bersih, tinggal di rumah jika tidak perlu keluar, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan dalam rangka memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, damai sukacita Natal selalu ada di dalam hati adik-adik semua. Dan saat ini Cinci yang bertugas, tim kerja, dan komisi yang ada mengucapkan Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Dah, sampai jumpa.